Namo saya Ngadi Budaya, Namo Budaya. Salam jumpa lagi di acara Mutiara Iman dengan saya Feni. Nah, teman-teman, tema yang ingin kita bahas hari ini adalah guru terbaik kita adalah penderitaan. Nah, teman-teman, hidup tidaklah selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan. Ada kalanya kita kehilangan, ada kalanya kita dikhianati oleh sahabat, teman kita, kehilangan orang yang kita cintai, berpisah dengan orang yang disayangi. Ada juga kadang-kadang kita gagal dalam usaha kita, ada pula kita menyimpan luka-luka dari kata-kata yang orang sampaikan ke kita. Apa yang kita dengar, yang diucapkan orang lain satu hari, satu saat, satu momen, tapi kita mengingatnya selama bertahun-tahun. Yang menarik, seringkali bukan peristiwa yang menyakiti kita, tetapi cara kita terus mengingat kondisi peristiwa saat itu. Kita memegang terlalu kuat kondisi saat itu. Dia hanya menyakiti kita satu kali, tetapi pikiran kita terus mengulang sehingga bisa menyakiti kita berkali-kali, bahkan bertahun-tahun. Dalam ajaran agama Buddha, setiap manusia mengalami suka dan duka. Namun Buddha juga menunjukkan bahwa di balik dari luka selalu ada jalan pembebasan, jalan menuju pembebasan batin. Luka adalah bagian daripada kehidupan ini, tetapi penderitaan tidak harus menjadi teman kita seumur hidup. Buddha mengajarkan kepada kita 4 kebenaran mulia. Kebenaran pertama adalah duka. Yang kedua adalah sebab duka. Yang ketiga adalah jalan menuju lenyapnya duka. Yang keempat, lenyapnya duka. Kebenaran pertama adalah duka. Duka bukan hanya sakit ataupun sedih, tetapi juga rasa tidak puas, kecewa, kehilangan, dan perubahan situasi atau harapan yang kita inginkan. Bukan berarti juga hidup kita hanya berisi penderitaan, melainkan selama hidup kita akan bertemu dengan pengalaman-pengalaman menyenangkan dan pengalaman-pengalaman yang menyakiti kita. Luka bukan tanda bahwa kita akan gagal menjalani hidup. Luka adalah bagian dari proses dan pengalaman kehidupan itu sendiri. Mengapa luka menjadi semakin dalam? Bayangkan seseorang saat tertusuk duri, rasa sakit pertama adalah duri itu sendiri. Tetapi kemudian kita terus memegang duri. Kita terus menggaruk luka. Kita terus melihat luka yang kita rasakan. Luka itu tidak sembuh karena kita tidak mengambil jalan untuk menyembuhkan, memberi obat, membersihkan luka, dan merawat luka itu. Kita terlalu berfokus pada luka yang hanya pertama kali saat sakit adalah tertusuk duri yang pertama itu, tetapi kita terus mengingat rasa sakit itu, dan setiap kali kita mengingat rasa sakit itu, kita menambah lagi rasa sakit itu menjadi semakin sakit. Dalam Buddhisme dikenal sebagai perumpamaan. Seseorang yang terkena arah panah itu hanya sekali, tetapi dia terus berpikir panah yang menyakitinya, penuh emosi, marah, menyesali, membenci panah itu, seakan-akan muncullah panah kedua, panah ketiga, dan panah keempat, dan seterusnya.
Anak panah berikutnya adalah penderitaan yang kita ciptakan sendiri melalui pikiran kita. Teman-teman, terkadang terhadap segala situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada kalanya kita memilih memaafkan. Memaafkan bukan membenarkan. Memaafkan bukan berarti benar. Banyak orang berkata, saya tidak bisa memaafkan. Seringkali mereka takut bahwa memaafkan berarti kita menyatakan perbuatan kita itu tidaklah salah. Padahal bukan begitu, teman-teman. Memaafkan bukan menghapus kesalahan orang lain. Memaafkan berarti kita memberi kekuasaan kepada diri kita, kepada luka, tidak lagi dikendalikan. Kebencian ibarat kita meminum racun. Sambil kita berharap orang lain meninggal, yang pertama yang kita lakukan adalah justru diri kita sendiri. Nah, teman-teman, ada satu kondisi yang pernah terjadi pada saya. Kondisi yang betul-betul tidak nyaman. Saat itu saya memilih untuk diam. Diamnya itu bukan berarti mengakui sebuah kondisi saat itu adalah kebenaran. Diam untuk mendengarkan apa yang mereka inginkan. Jika mereka menginginkan kita, kita akan melepaskannya. Memberi kesempatan kepada orang lain, sehingga kita tidak membentuk drama-drama lain lagi yang nanti menyakiti kita. Nah, sesaat lagi kita akan berjumpa untuk membahas bagaimana kita melepaskan dengan cara kita yang berbeda setelah yang satu ini. Kita jumpa lagi. Memaafkan bukan berarti membenarkan. Kita menerima kondisi yang terjadi bukan berarti kondisi saat itu adalah benar, tapi kita lebih kepada menerima segala kondisi di luar batas kemampuan kita. Kita terima bahwa ini sudah terjadi. Memaafkan adalah memberi ruang kepada diri kita juga untuk tumbuh lebih baik. Yang kedua adalah melupakan, berbeda dengan melepaskan. Kita mungkin bisa saja kita tidak pernah melupakan kondisi yang terjadi saat itu. Kenangan itu tetap ada. Kita tidak bisa lagi melupakan, tetapi jika kita memaafkan, saat kita terbayang atau memikirkan kondisi yang terjadi pada waktu itu, tidak lagi kita dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Karena kita memaafkan, menerima kondisi yang terjadi sebagai mana adanya. Itulah melepaskan. Seperti kita ada bekas luka di kulit kita, bekasnya masih ada, namun sakitnya sudah tidak terasa lagi ketika kita sentuh. Jadi teman-teman, melupakan dengan melepaskan. Bahwa kondisi itu pernah ada, kita tahu kenangan itu ada, kondisi itu pernah terjadi. Tetapi saat kita mengingat kembali kondisi itu, tidak ada lagi muncul kebencian di dalam diri kita, kekecewaan di dalam diri kita. Teman-teman, kebahagiaan tidak boleh bergantung kepada orang lain. Banyak orang berkata, nanti saya bahagia
kalau dia berubah. Nanti saya bahagia kalau saya ini sudah kaya. Nanti saya bahagia setelah masalah-masalah yang saya hadapi selesai. Namun kenyataannya, keinginan manusia terlalu banyak dan tidak pernah selesai. Selalu berubah dan berubah dan berubah. Kalau kebahagiaan itu menunggu keadaan berubah, maka kita menunda hidup bahagia. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan lahir dari batin yang terlatih, bukan keadaan di sekitar yang sudah sempurna. Teman-teman, kebahagiaan kita tidak terletak di luar dari diri kita. Kebahagiaan hadir saat batin kita cukup tenang dan kita bisa menerima segala kondisi, segala perubahan, bahwa segala sesuatu tidaklah kekal dan semua bersifat anicca. 4 latihan untuk menyembuhkan luka batin kita. 1. Kita bisa mengembangkan cinta kasih. Belajar mengucapkan semoga saya bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Bukan karena egois. Karena orang yang membenci dirinya sendiri sulit sekali mencintai orang lain. Meta cinta kasih adalah ungkapan cinta kasih universal kepada sekitar kita, kepada semua makhluk. Belajar mencintai orang lain, mengerti dan memahami segala kondisi yang terjadi. Yang kedua adalah karuna atau welas asih. Mengapa bahwa kita mengartikan bahwa setiap orang memiliki penderitaannya sendiri. Kadang orang yang dilukai, kita pun sedang terluka. Itulah alasannya untuk membenarkan tindakannya, tetapi membuat kita mengulangi kebencian. Kita harus memiliki welas asih kepada orang lain. Terkadang orang yang menyakiti kita adalah orang yang sedang menderita kondisi batinnya. Dia tidak bisa melihat kebahagiaan. Dia tidak bisa melihat orang lain bahagia. Saat orang bahagia, dia merasa menderita. Pada saat menyakiti kita, dia mencari sedikit kebahagiaan dari setiap tindakannya. Jadi teman-teman, jangan pernah membenci orang yang menyakiti kita, tetapi ucapkanlah dalam hati, semoga dia berbahagia. Karena saya sangat percaya, orang bahagia tidak akan terpikir untuk menyakiti orang lain. Karena dirinya sendiri sudah terisi oleh kebahagiaan. Dia hanya bisa membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi teman-teman, marilah kita bersama-sama welas asih kepada semua orang. Kita harus mencintai diri kita sendiri, memenuhi diri kita dengan cinta kasih, sehingga kita bisa berbuat baik dan mencintai orang yang ada di sekitar kita. Bermudita, yaitu turut bahagia melihat orang lain bahagia. Luka yang sering terjadi adalah kita merasa menderita jika melihat orang lain bahagia. Kita menderita melihat orang lain lebih sukses dari kita. Kita bisa berkata, wah, kenapa dia selalu muncul dan selalu dia yang dinomorsatukan? Kenapa setiap event, setiap acara dia yang muncul? Kata-kata itu adalah kata-kata yang dipenuhi dengan cinta kasih. Tidak ada cinta kasih. Itu adalah dipenuhi dengan kebencian. Karena dia merasa iri, merasa gelisah, merasa kecewa melihat orang lain lebih sukses. Saat dia berada di posisi dia sebagai orang nomor 1, dia merasa bahagia. Dengan mencapai kebahagiaan itu, terkadang orang sanggup melukai orang lain, orang di sekitarnya. Dan terakhir, dia melakukan hal yang sama. Itu harus kita hilangkan perlahan-lahan. Kita harus membangkitkan mudita.
turut bahagia melihat orang lain bahagia. Mudita harus dilatih. Kita harus bersuka cita melihat orang lain bahagia. Ketika hati kita mampu bahagia, hati ini menjadi lebih ringan. Nah, teman-teman, kita akan lanjut lagi yang keempat setelah yang satu ini. Nah, teman-teman, tadi kita bahas mudita, turut bahagia melihat orang lain bahagia. Ya, kita harus mengisi diri kita dengan kebahagiaan sehingga kita bisa bermudita, turut bahagia melihat keberhasilan orang lain. Karena orang yang bahagia, dia tidak akan pernah lagi menyakiti orang lain. Dan kita harus bermudita, memancarkan cinta kasih kita kepada sahabat kita, kepada lingkungan kita, orang-orang yang suka menyakiti orang lain, karena mereka sungguh kasihan. Karena di pikiran mereka hanya melihat kesalahan orang lain, melihat keburukan orang lain dengan penuh kebencian. Maka dari itu kita harus melatih diri kita untuk tidak terjerumus ke dalam kekotoran batin. Di sini kita akan membahas UPK. UPK adalah keseimbangan batin. Tidak semua hal dapat kita kendalikan. Namun kita dapat memilih bagaimana kita merespon kondisi permasalahan yang terjadi. UPK bukan sifat acuh tak acuh, melainkan kebijaksanaan untuk menerima kenyataan sebagai apa adanya dan terus berbuat baik. Seperti yang tadi saya ceritakan, saya pernah mengalami suatu kondisi yang betul-betul tidak nyaman. Pada saat itu, saya hanya memilih diam. Karena saya harus menyeimbangkan hal yang muncul, emosi batin yang muncul di dalam diri saya, untuk bisa menerima kondisi yang berubah secara mendadak atau secara tidak langsung tanpa prediksi kita. Teman-teman pahamilah, segala sesuatu di luar diri kita, di luar kontrol kita, kita hanya bisa menerima sebagai mana apa adanya. Tetapi kita bisa mengendalikan respon kita, sikap kita menghadapi kondisi yang sedang terjadi. Dengan cinta kasih yang kita miliki, dengan mudita yang kita miliki, dengan UPK yang kita miliki, maka kita akan lebih ringan dalam melangkah. Teman-teman, di dalam ajaran agama Buddha, healing adalah menyembuhkan luka tanpa membenci. Banyak sekali orang yang bergumul dengan luka batin, konflik keluarga, perceraian, pengkhianatan, kehilangan, pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu. Healing bukan berarti menghapus masa lalu. Masa lalu sudah terjadi dan sudah berlalu. Tetapi hubungan kita dengan masa lalu, bagaimana kita menanggapi masalah itu, bagaimana kita menghadapi masalah yang sudah terjadi, mengubah cara pikir kita, cara pandang kita. Luka batin tidaklah hilang karena waktu, tetapi dia akan hilang oleh kebijaksanaan. Membenci orang lain ibarat menggenggam bara di tangan kita. Yang terbakar pertama adalah diri kita sendiri. Memaafkan bukan berarti kita mengatakan perbuatan itu benar. Tidak. Perbuatan itu tetaplah tidak benar, tetapi kita memilih untuk melepaskan.
Memaafkan berarti membebaskan diri kita dari kebencian, dari kekotoran-kekotoran batin yang muncul. Melepaskan bukan berarti melupakan. Kondisi itu tetap ada, tetapi kita tidak melihat lagi dengan kebencian. Kita tetap bisa mengingat peristiwa itu, tapi peristiwa itu menjadi pelajaran bagi kita. Sebuah peristiwa yang memberi pelajaran baik buat kita. Kebencian tidak pernah berakhir jika kita membalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir jika kita membalas dengan cinta kasih. Itu sudah hukum yang abadi. Bahagia itu perlu kita latih, bukan kita tunggu. Bahagia perlu kita latih. Yang perlu kita latih adalah pikiran dan batin kita. Banyak orang selalu berpikir, saya bahagia jika saya sudah kaya. Saya bahagia jika saya menemukan pasangan tepat. Saya bahagia jika memiliki uang yang banyak, rumah yang banyak, mobil yang mewah. Saya bahagia jika saya terlepas dari semua masalah. Padahal masalah tidaklah pernah selesai. Itu bukan masalah, tapi kondisi yang terjadi. Kondisi yang terjadi akan terus ada dan berulang-ulang. Jadi teman-teman, kita tidak akan benar-benar selesai dari masalah. Karena satu kondisi yang setelah kita lewati akan muncul lagi kondisi baru. Ajaran Buddha menunjukkan kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi melatih kualitas batin kita. Kebahagiaan yang bergantung pada kondisi luar itu akan mudah berubah. Kebahagiaan sejati lahir dari batin yang terlatih, pikiran yang positif. Rasa syukur membuat kita melihat semua yang kita miliki dengan kebahagiaan. Kita tidak berfokus pada apa yang belum kita miliki. Mudita adalah turut bahagia melihat orang lain bahagia. Itulah obat yang paling penting buat kita mengobati rasa iri hati. Nah, teman-teman, ada dua orang menerima gaji yang sama. Satu orang kekurangan, yang satu dengan bijaksana mengelola keuangan, dia hidup berkecukupan. Mengelola uang dengan cara yang tidak bijak mendatangkan penderitaan. Jadi penderitaan bukan menunggu penderitaan itu hilang atau masalah kita hilang. Kebahagiaan kita muncul saat batin kita terlatih, pikiran kita positif. Mungkin hari ini kita masih menyimpan luka. Mungkin ada nama yang sulit kita ucapkan karena kebencian. Mungkin ada kenangan yang setelah kita ingat, mata kita berkaca-kaca mengingat kesedihan waktu itu. Namun Buddha menunjukkan bahwa luka tidaklah menjadi identitas kita. Kita boleh mengingat masa lalu, tetapi tidak tinggal di masa lalu. Kebahagiaan adalah hadiah kita akan masa depan dengan mengelola batin yang tenang, pikiran yang positif. Kebahagiaan adalah jalan yang kita bangun selangkah demi selangkah melalui latihan batin setiap hari. Seperti bunga teratai yang tumbuh di lumpur, kita pun dapat melahirkan kebijaksanaan, kedamaian dari pengalaman-pengalaman pahit kita, pengalaman-pengalaman sedih kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk terbebas dari kebencian. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan batin yang damai. Marilah kita bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki. Jangan berfokus pada apa yang belum kita miliki. Masa lalu sudah lewat. Hiduplah di saat ini jika kita ingin masa depan kita lebih bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.